Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata insan mengandung makna uns, yakni ramah. Manusia pada dasarnya ramah terhadap sesama. Jika kemudian menjadi tak ramah, tanda tanya muncul dengan sendirinya. Ada gerangan apa sih kawan? Tak dapat dibayangkan bila tiada keramahan di tengah masyarakat. Sebagai gantinya, tentu adalah sebaliknya yang mengikis rasa kasih dan kebersamaan. Sampai batas hidup mereka nafsi-nafsi, hidup bertetangga bubar, dan rasa persaudaraan menjadi hambar. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai hal itu terjadi. Keramahan sangat diperlukan, terutama dalam kerjasama yang berarti saling membutuhkan. Pada saat yang sama, satu keadaan yang melekat pada diri manusia umumnya ialah nisyan, yang berarti lupa. Ibarat tabir yang menghalangi ingatan dari sesuatu yang telah diketahuinya, seakan sesuatu itu hilang tanpa pesan. La yadri annahu yadri, kata Imam Ali. Dia tidak tahu, padahal sebenarnya dia tahu. Dalam demikian, apa yang harus dia perbuat? Harus ada yang mengingatkan, dan merupakan tanggung jawab setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Penerapannya bahwa tak ada salahnya mengulang apa yang telah disampaikan dan melengkapinya ialah bahwa khumus berarti bagian dari 5 bagian, ialah 1/5 atau 20%. Misalnya 100 dibagi 5 sama dengan 20. Dalam fikih, khumus adalah kewajiban harta yang dikeluarkan sebesar 20%. Tak ada perselisihan dalam pensyariatan khumus, karena pada dasarnya ialah Al-Quran dan Sunnah, dan telah berlaku di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 41, ayat suci ini ditegaskan oleh riwayat-riwayat yang muktabar di dalam berbagai kitab hadis sahih yang menyatakan bahwa ayat tersebut berbicara tentang khumus yang diperuntukkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa sedekah itu haram bagi mereka. Pembagiannya dari ayat tersebut pada 2 bagian. Yang pertama, separuh untuk Allah dan Rasulnya, serta dil qurba, yakni ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disebut dengan saham imam. Separuhnya lagi untuk para yatim, miskin, dan ibnu sabil dari mereka, yang disebut dengan saham sadah. Pembagian tersebut berdasarkan riwayat terkait seperti yang dinukil Syekh Tusi dalam Tahdhib Al-Ahkam dari Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam, yang kira-kira artinya untuk imam separuh dari khumus dan separuhnya lagi dibagikan kepada mereka yang yatim, miskin, dan ibnu sabil dari kelebihan yang diperoleh dari pendapatan tahunan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad.